Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Salsabila dengan NIM 2230306009 dari Program Studi Psikologi Islam UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Dinamika Stres Akademik sebagai Pemicu Ide Bunuh Diri pada Mahasiswa. Ini merupakan pemenuhan dari tugas mata kuliah Metodologi Penelitian Kualitatif yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Irman SAG MPD dan Ibu Putri Yeni SPDI MPD. Penelitian ini saya lakukan karena dilatar belakangi oleh tingginya angka bunuh diri di kalangan mahasiswa yang meningkat akibat stres akademik. Tekanan ini sering memicu depresi, kecemasan, dan hilangnya motivasi. Faktor seperti beban akademik yang berat, sulitnya adaptasi, dan kurangnya dukungan sosial memperparah kondisi tersebut. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hubungan antara stres akademik dan keinginan bunuh diri, serta mencari cara untuk membantu mahasiswa dalam menghadapi tekanan tersebut. Subfokus dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama itu, apa saja faktor pemicu stres akademik pada mahasiswa. Yang kedua, bagaimana strategi mahasiswa dalam mengurangi ide bunuh diri. Yang ketiga, bagaimana stres akademik dapat memicu pikiran untuk bunuh diri pada mahasiswa. Tujuan dari penelitian ini yang pertama itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu stres akademik pada mahasiswa. Yang kedua, untuk mengeksplorasi strategi yang digunakan mahasiswa dalam mengurangi ide bunuh diri. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana hubungan antara stres akademik dan munculnya pemikiran untuk bunuh diri pada mahasiswa. Paradigma yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivisme, sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan, yaitu penelitian kualitatif. Post-positivisme melihat realitas sebagai hal yang subjektif dan kompleks, di mana pengetahuan dipengaruhi oleh nilai-nilai tertentu. Tujuan dari post-positivisme ini adalah untuk memprediksi dan mengontrol fenomena yang akan terjadi. Sedangkan untuk manfaat dari penelitian ini sendiri, yang pertama itu ada manfaat teoritis, yaitu sebagai referensi dan literatur pertimbangan. Yang kedua itu ada manfaat praktis untuk memperluas wawasan dan kesempatan menerapkan pengetahuan bagi penulis atau peneliti. Yang ketiga itu manfaat untuk UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, yaitu sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Teori yang saya gunakan dalam penelitian ini yaitu teori Emil Durkheim yang menyatakan bahwa bunuh diri dipengaruhi oleh integrasi dan regulasi sosial. Teori ini menekankan pentingnya dukungan sosial dan aturan yang seimbang dalam membantu individu mengatasi tekanan hidup, sehingga teori yang saya gunakan ini relevan untuk merancang intervensi sosial guna mengurangi risiko bunuh diri pada mahasiswa. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang saya lakukan, yang pertama itu oleh Carroll dan Regan, di mana hasil penelitian itu menunjukkan hubungan antara stres akademik dan perilaku bunuh diri pada mahasiswa. Yang kedua itu penelitian oleh Putra, Nawati, dan Fernandes, di mana penelitiannya itu mengungkapkan bahwa stres akademik bersama dengan depresi dan kesulitan dalam regulasi emosi itu mempengaruhi ide bunuh diri. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Kustiani DKK, di mana penelitiannya ini fokus kepada teori Durkheim untuk menjelaskan bagaimana tekanan akademik dapat meningkatkan risiko bunuh diri pada mahasiswa. Yang terakhir itu penelitian yang dilakukan oleh Muslim DKK, di mana penelitiannya ini menunjukkan bahwa stres dan depresi berperan besar dalam memicu ide bunuh diri di kalangan mahasiswa. Selanjutnya itu metode penelitian. Pada penelitian ini, jenis penelitian yang saya gunakan itu menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang fokus pada menganalisis fenomena kompleks dalam konteks tertentu.
Kemudian sumber data yang saya dapatkan itu ada data primer, ada data sekunder. Data primer, data yang langsung diperoleh dari responden melalui wawancara atau observasi. Di mana dalam penelitian ini, data primer itu diperoleh dari mahasiswa Fuad Uin Mahmud Yunus Batu Sangkar yang mengalami keinginan bunuh diri akibat stres akademik. Yang kedua itu data sekunder. Data yang sudah ada sebelumnya seperti statistik atau literatur. Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup informasi tentang cara mengatasi stres dan pandangan partisipan terhadap stres akademik dan bunuh diri. Di mana dalam penelitian ini saya mencari literatur atau jurnal-jurnal terdahulu atau referensi terdahulu terkait dengan penelitian yang saya lakukan. Tempat saya melakukan penelitian ini yaitu di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar dengan waktu penelitian dari bulan Oktober hingga bulan Desember tahun 2024. Sedangkan subjek penelitian yang saya ambil itu berjumlah 5 orang mahasiswa yang memiliki pengalaman ide bunuh diri karena stres akademik di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sedangkan instrumen penelitian yang saya gunakan itu saya sendiri dengan menggunakan pedoman wawancara. Alat yang digunakan meliputi buku catatan, pena, handphone untuk merekam suara, dan kamera. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara semi terstruktur, yaitu metode dengan pertanyaan utama yang fleksibel, sehingga peneliti dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan jawaban peserta atau berdasarkan jawaban responden. Metode ini digunakan untuk memahami pengalaman mahasiswa di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar terkait ide bunuh diri akibat tekanan akademik yang mereka alami. Selanjutnya, setelah dilakukan teknik pengumpulan data, itu dilakukan teknik analisis data, di mana dalam penelitian ini peneliti mengacu kepada yang dikemukakan oleh Moleong yang menjelaskan 4 tahap analisis. Yang pertama itu ada pemeriksaan domain untuk analisis umum data dari wawancara atau observasi, di mana sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan, peneliti melakukan wawancara terhadap responden sesuai dengan judul penelitian. Kemudian pemeriksaan taksonomi yang lebih spesifik yang berdasarkan fokus tertentu. Kemudian pemeriksaan konstituen dengan wawancara atau observasi terpilih untuk memperdalam data. Yang terakhir, analisis tema yang membantu memahami konteks keseluruhan data yang akan dikaji. Setelah dilakukannya analisis data, itu menginterpretasikan data, di mana sesuai dengan penelitian ini, peneliti menginterpretasikan data itu bertujuan untuk menggali makna pengalaman mahasiswa yang menghadapi tekanan akademik dan bagaimana hal itu dapat meningkatkan risiko ide bunuh diri. Peneliti menganalisis pola, hubungan, dan tema yang muncul dari wawancara, seperti bagaimana tekanan tugas, tuntutan nilai, atau faktor sosial yang mempengaruhi kondisi psikologis mahasiswa tersebut. Setelah itu, peneliti juga memperhatikan bagaimana peran dukungan sosial, spiritualitas, dan strategi coping untuk membantu mahasiswa tersebut mengatasi tekanan akademik. Yang terakhir itu teknik penjaminan keabsahan data, di mana dalam penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi untuk memvalidasi data dengan menggabungkan berbagai sumber dan metode dalam waktu yang berbeda. Peneliti menganalisis data dari wawancara untuk menggali pemikiran bunuh diri yang muncul akibat tekanan akademik yang dialami oleh mahasiswa di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat, dan saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.